Adek, ternyata kamu belum berubah. Masih tukang tambal ban seperti dulu. Untung kita putus. Dulu, ia dihina di pinggir jalan, dianggap hina hanya karena tukang tambal ban. Raka, ternyata kamu masih jadi tukang tambal ban. Untung saja aku ninggalin kamu dulu. Aku gak kuat jadi miskin seperti kamu, ucap seorang mantan istri sambil tertawa bersama suami baru yang membawa mobil Pajero Sport putih. Mereka tidak tahu, mantan suaminya ternyata di sebuah gang sempit yang ramai oleh suara kendaraan, debu jalanan, dan terik matahari yang membakar aspal. Seorang pria muda duduk di tepi jalan dengan tangan kotor oleh oli. Namanya Raka. Umurnya 26 tahun. Ia hidup sederhana sebagai tukang tambal ban di sebuah sudut kota kecil. Pekerjaannya keras, panas, dan jauh dari kemewahan. Tapi Raka menjalaninya dengan sabar. Ia dikenal ramah oleh pelanggan. Tak pernah menolak pekerjaan meski hanya untuk menambal ban sepeda bocor anak kecil. Setiap pagi, ia mendorong gerobak tambal bannya ke titik langganan. Ia membuka lapak, menyiapkan peralatan, dan menanti rezeki datang. Di sisi gerobaknya, ada foto kecil seorang wanita yang dulu selalu membuatnya tersenyum, walau kini hanya jadi kenangan. Wanita itu bernama Sinta. Usianya lebih muda setahun dari Raka. Ia adalah istri Raka. Atau lebih tepatnya, mantan istri. Dulu, mereka tinggal berdua di kamar petak sederhana. Masak dengan kompor gas kecil. Makan seadanya. Tapi cinta yang dulu mereka punya begitu dalam. Atau setidaknya itulah yang Raka percaya. Hari demi hari berlalu. Ujian hidup semakin berat. Sinta mulai berubah. Ia sudah tak lagi tahan dengan aroma oli, panas matahari, dan kehidupan yang tak pernah naik level. Suatu malam, ia duduk diam di sudut tempat tidur, menatap Raka yang baru pulang menambal ban hingga larut malam. Aku nggak bisa terus hidup seperti ini, Rak, ucap Sinta pelan tapi tegas. Raka hanya menoleh. Matanya lelah. Tapi ia mencoba tersenyum. Kita masih bisa berjuang, Sin. Pelan-pelan. Asal bareng. Namun, Sinta menggeleng. Aku butuh hidup yang pasti. Bukan sekadar harapan. Tak lama setelah itu, Sinta benar-benar pergi. Meninggalkan kontrakan, meninggalkan cincin kawin, dan meninggalkan Raka. Ia tak berpamitan banyak. Hanya menulis satu pesan singkat di secari kertas. Maaf, aku lelah jadi istrimu. Waktu berlalu. Raka tetap bekerja menambal ban. Tak pernah terdengar kabar lagi dari Sinta. Hingga suatu hari, 5 tahun kemudian, langit yang biasa menyimpan panas yang berubah menjadi panggung bagi pertemuan tak terduga. Hari itu Raka sedang menambal ban seorang pengendara ojek online. Tangannya sibuk melepas pentil dan menambal celah dengan cairan khusus. Saat ia menoleh, sebuah mobil sedan hitam berhenti tak jauh darinya. Dari dalamnya keluar sepasang suami istri bergaya mewah. Sang wanita memakai kacamata hitam dan tas branded yang mencolok. Raka mengenal wajah itu. Wajah yang sama yang dulu ia tatap setiap pagi di meja makan kecilnya. Sinta. Ia tampak kaget melihat Raka. Tapi dalam sekejap, ekspresinya berubah menjadi senyum penuh ejekan. Kamu masih tambal ban, Rak? Katanya dengan nada tinggi dan mengejek. Reno, pria di sebelahnya ikut tertawa. Ini yang dulu kamu ceritain itu ya, Sin? Suami lamamu yang kerjaannya kotor tiap hari itu. Sinta mengangguk sambil tertawa kecil. Iya, makanya aku tinggalin. Enggak level. Mereka tertawa berdua. Raka menatap keduanya dengan tenang. Tak ada kemarahan di matanya. Hanya kesedihan yang tak diucapkan. Tapi mulutnya tetap tersenyum. Ia menjawab singkat. Semoga bahagia dengan pilihan kalian. Tanpa berkata lagi, Raka kembali menunduk menyelesaikan tambalan. Sinta dan Reno masuk mobil dan pergi, meninggalkan awan tipis keangkuhan di udara. Tapi Allah punya caranya sendiri dalam menggulung waktu. Beberapa bulan setelah kejadian itu, Reno mulai gelisah. Sudah banyak perusahaan ia lamar, tapi tak ada satupun yang menerima. Modal usahanya habis, bisnis kecil yang dulu ia bangun bersama rekannya pun bangkrut. Sinta mulai sering mengeluh. Rumah kontrakan mereka memang lebih mewah dari tempat tinggalnya bersama Raka dulu. Tapi kini, dapur mulai sepi, tagihan listrik menumpuk, dan suara bel penagih utang kerap terdengar di pagi hari.
Kenapa sih kamu susah banget cari kerja? Bentak Sinta suatu malam. Kamu lulusan universitas swasta mahal. Reno, harusnya gampang. Reno hanya duduk lesu di sofa. Gengsi kita terlalu tinggi. Sin, dulu kita terlalu yakin hidup akan terus enak. Sinta mengalihkan pandangan. Tapi keesokan harinya, sebuah kabar datang seperti cahaya dari ujung lorong gelap. Seorang teman lama menghubungi Sinta melalui pesan singkat. Katanya, ada lowongan pekerjaan di salah satu perusahaan besar. Gaji tinggi, fasilitas lengkap. Tapi yang paling menarik adalah kabar bahwa ia bisa membantu Reno untuk langsung diterima lewat jalur dalam. Tenang saja, Sin. Aku sekarang kerja di sana. Ruanganku dekat dengan HRD. Kamu ikut saja pas hari wawancara. Nanti aku bantu urus sisanya. Begitu bunyi pesan dari temannya. Mata Sinta berbinar. Ren, kamu harus daftar kerja di sini. Aku punya kenalan di dalam. Dia dekat dengan HRD. Pokoknya kalau kamu sudah datang, aku yang urus. Reno mengangguk semangat. Hari wawancara pun tiba. Sinta mengenakan blazer merah marun dan sepatu hak tinggi. Rambutnya ditata rapi, wajahnya penuh percaya diri. Reno memakai jas abu-abu pinjaman dari temannya. Mereka tampak seperti pasangan mapan yang hanya butuh satu pintu terbuka untuk kembali hidup nyaman. Sesampainya di gedung tinggi itu, Sinta langsung mengarahkan Reno ke meja registrasi. Dengan penuh gaya, ia menyebutkan nama temannya yang bekerja di sana, lalu berkata dengan suara cukup keras agar semua orang mendengar. Saya sudah konfirmasi. Kami akan langsung ke lantai 5, ruang HRD. Teman saya sudah tunggu di dalam. Petugas pun membiarkan mereka lewat tanpa banyak tanya. Mereka naik lift ke lantai 5, lalu duduk di ruang tunggu bersama beberapa kandidat lain. Tak lama kemudian, pintu lift terbuka. Seorang pria dengan kemeja putih rapi dan tas kerja masuk. Ia menoleh sebentar ke arah kursi tunggu. Itu Raka. Sinta dan Reno saling menatap dengan ekspresi heran. Raka tampak sangat berbeda. Rambutnya rapi, sepatu mengilap, postur tubuhnya tegap. Tapi meski berbeda, wajah itu tak mungkin mereka lupakan. Sinta mendesis ke telinga Reno. Hah, dia lagi? Mau ngelamar kerja juga? Enggak tahu diri banget. Reno menyeringai. Tukang tambal ban mau kerja di perusahaan elit. Lucu juga sih. Sinta tertawa pelan. Kantor ini enggak sembarangan. Orang kayak dia enggak bakal masuk. Raka duduk tak jauh dari mereka. Ia hanya mengangguk sopan ketika mata mereka bertemu. Tapi tak berkata sepatah pun. Beberapa menit kemudian, seorang wanita berhijab pink, berusia sekitar 24 tahun, muncul dari pintu ruang HRD. Ia membawa tablet dan berkas tebal. Selamat pagi, Bapak Reno dan Ibu Sinta. Silakan masuk ke ruang wawancara. Kepala HRD kami sudah menunggu. Mereka berdiri. Sinta merapikan blazernya dengan bangga. Tapi begitu masuk ke dalam ruangan berpendingin itu, senyum di wajahnya langsung menguap. Di balik meja besar berwarna gelap, duduklah seorang pria yang tak asing. Mengenakan jas navy dan name tag resmi. Wajahnya serius, tenang, dan berwibawa. Raka. Di mejanya tertulis jelas, Raka Awijaya, Kepala HRD. Sinta membelalak. Reno mengerutkan kening. Sinta langsung maju dan menunjuk-nunjuk ke arah Raka. Cepat keluar dari situ. Kamu nggak pantas duduk di kursi itu. Jangan sampai HRD tahu kamu cuma tukang tambal ban. Raka hanya memutar badannya perlahan, menatap mereka tanpa emosi. Dan pada saat itu, Bella, wanita berhijab pink tadi, masuk ke ruangan dengan membawa map tambahan. Maaf mengganggu, Pak Raka. Ini data tambahan kandidat untuk wawancara hari ini. Ia menatap Reno dan Sinta, lalu memberi salam sopan pada Raka sebelum kembali keluar. Sinta dan Reno membeku. Tak ada kata yang bisa keluar dari mulut mereka. Raka bersandar di kursinya, lalu menatap mereka dalam diam. Matanya tidak menunjukkan dendam. Tapi ada sesuatu di sana. Sesuatu yang menusuk lebih dalam dari kemarahan. Ruangan itu sunyi. Heningnya seperti ruang sidang yang menanti palu dipukul. Raka duduk di balik meja kerjanya, dengan punggung tegak dan pandangan tertuju kedua orang di hadapannya. Reno menunduk dalam diam, sementara Sinta berdiri kaku,
Wajahnya pucat seperti tak percaya apa yang baru terjadi. "Silakan duduk," ucap Raka akhirnya. Suaranya tenang, nyaris tak bergetar. Sinta menarik kursi perlahan, lalu duduk dengan kiku. Reno menyusul, masih belum berani menatap langsung ke mata pria yang dulu mereka hina di pinggir jalan. Raka membuka map berisi formulir lamaran Reno. Matanya menyapu halaman-halaman itu. Lalu ia berkata pelan, "Bapak Reno, Anda melamar sebagai manajer pengembangan bisnis. Posisi ini penting, gajinya tinggi, dan tanggung jawabnya besar." Reno mengangguk. "Iya, Pak. Pendidikan Anda bagus. Pengalaman kerja agak kosong selama 2 tahun terakhir." Reno menelan ludah. Ia tahu pertanyaan itu akan muncul. Tapi sebelum ia bisa menjawab, Sinta menyela. "Pak Raka." Suaranya kecil, tapi jelas bergetar. "Boleh saya bicara sebentar 4 mata?" Raka mengangkat alis, lalu memandang Reno. Pria itu mengangguk pelan, lalu berdiri dan meninggalkan ruangan dengan langkah berat. Begitu pintu tertutup, Sinta duduk lebih dekat ke meja. Tangannya gemetar, matanya mulai berkaca. Aku tahu aku salah. Rak, 5 tahun lalu, aku pergi dari hidupmu. Aku pilih jalan yang menurutku lebih baik. Tapi hidup tidak selalu seperti yang kita pikirkan. Ia berhenti sejenak, mengatur napas. Suaranya pelan, nyaris berbisik. "Tolong bantu Reno. Kami sedang sulit. Dia sudah melamar kemana-mana dan ditolak terus. Ini, mungkin satu-satunya kesempatan kami." Raka menatap wanita yang dulu pernah ia cintai itu. Wajah Sinta tak banyak berubah. Tapi sorot matanya kini menyimpan kelelahan yang dulu tak pernah ada. "Dulu kamu pergi karena kamu pikir aku tidak punya masa depan," ucap Raka lirih. "Sekarang kamu datang lagi, memohon masa depan untuk suamimu dari aku." Air mata Sinta jatuh. Ia menunduk dalam-dalam. "Aku tidak datang untuk membuka luka lama. Aku cuma ingin sedikit belas kasihan," katanya lirih. Raka berdiri dari kursinya. Ia melangkah ke jendela besar di belakangnya, menatap pemandangan kota. Mobil-mobil kecil bergerak seperti semut di kejauhan. Angin sore masuk dari celah ventilasi. "Waktu kamu dan Reno menertawakanku di jalan waktu itu, aku tidak marah. Aku sudah lama memaafkanmu," kata Raka pelan. "Tapi aku juga belajar. Belajar menilai orang bukan dari apa yang mereka ucapkan, tapi dari apa yang mereka lakukan setelah diberi kesempatan." Sinta tetap diam. Tak berani membalas satu kata pun. Akhirnya, Raka berbalik dan kembali duduk. Ia mengambil pena, menandatangani salah satu lembaran. "Reno, saya terima." Sinta mendongak, wajahnya kaget, seolah tak percaya apa yang ia dengar. "Terima kasih," bisiknya. "Tapi bukan karena kamu memohon," lanjut Raka tegas. "Karena saya ingin tahu apakah orang yang kamu perjuangkan memang layak dipercaya." Pintu terbuka. Reno masuk kembali, menatap Sinta yang tampak lega tapi penuh emosi. Raka berdiri, menjulurkan tangan pada Reno. "Selamat bergabung. Tunjukkan bahwa kamu memang pantas berada di sini." Reno menjabat tangan itu dengan tangan yang sedikit berkeringat. "Terima kasih, Pak Raka. Saya tidak akan sia-siakan kepercayaan ini." Raka hanya mengangguk. Saat mereka keluar dari ruangan, Raka menatap mereka sekali lagi, bukan sebagai mantan, bukan sebagai musuh, tapi sebagai saksi bahwa hidup memang bisa berputar, dan kadang keadilan datang bukan dengan amarah, tapi kesempatan. Hari-hari awal Reno bekerja penuh semangat. Ia datang pagi, mengenakan jas terbaiknya, dan selalu menebar senyum pada rekan kerja. Sinta tampak bangga. Ia bahkan mulai bercerita ke teman-temannya bahwa suaminya kini bekerja di kantor besar dengan posisi menjanjikan. Namun, semangat Reno tak bertahan lama. Hanya 2 minggu pertama ia menunjukkan etos kerja yang baik. Setelah itu, segalanya mulai berubah. Reno sering datang terlambat. Awalnya 5 menit, lalu menjadi setengah jam. Kadang ia bahkan tidak datang tanpa kabar. Ia mulai mengeluh soal tugas yang dianggapnya bukan levelnya. Ia juga terlihat lebih sering bermain ponsel di ruang kerja ketimbang menyelesaikan laporan. Sinta tak tahu. Setiap malam Reno pulang, ia bercerita seolah semua baik-baik saja. Ia pura-pura lelah karena kerja keras.
Tapi kenyataannya, ia habiskan waktu siang di kantin, nongkrong dengan staf marketing, dan menunda-nunda pekerjaan. Beberapa rekan mulai mengeluh. Beberapa laporan penting tidak dikirim. Satu kali, ia menggunakan anggaran kantor untuk jamuan klien tanpa persetujuan. Ternyata, ia hanya makan bersama teman lamanya di restoran mahal dan membebankan bon pada perusahaan. Di ruang HRD, Raka mulai mengamati semua ini dengan tenang. Ia tak terburu-buru mengambil keputusan. Ia mengumpulkan data, laporan rekan, dan catatan kehadiran Reno. Hingga suatu pagi, Raka menerima email dari bagian keuangan. Dalam lampiran, tercatat penggunaan dana yang tidak sah. Nominalnya memang tidak besar, tapi cukup untuk melanggar kebijakan internal. Hari itu juga, Raka memanggil Reno ke ruangannya. Reno datang dengan langkah malas dan wajah santai, mengira ini hanya rapat biasa. Tapi begitu masuk dan melihat ekspresi Raka, ia tahu ini bukan pertemuan biasa. "Duduklah," ucap Raka singkat. Reno duduk. Tangannya sedikit gugup, tapi ia mencoba bersikap tenang. Raka membuka berkas, lalu menaruhnya di atas meja. "Kamu tahu ini apa?" tanyanya sambil menunjuk lembaran bukti. Reno melirik, lalu menjawab dengan suara pelan, "Mungkin ada salah paham, Pak." "Ini bukan salah paham. Ini data dari tim keuangan, laporan dari supervisor, dan catatan absensi kamu 3 minggu terakhir. Semuanya mencatat pelanggaran." Reno tak membalas. Raka menatapnya dalam-dalam. "Kamu diberi kesempatan, Ren. Bukan karena kamu paling layak, tapi karena seseorang memohon untukmu. Tapi kamu justru mengecewakan." Pintu diketuk. Sekretaris masuk, menyerahkan satu map tambahan. Raka membacanya sebentar, lalu menutupnya. "Mulai hari ini, kamu tidak lagi bekerja di perusahaan ini." Wajah Reno pucat. "Pak, tolong beri saya satu kesempatan lagi. Saya janji akan berubah." "Saya sudah beri kamu kesempatan, tapi kamu memilih mengkhianatinya." Raka berdiri, menunjuk ke arah pintu. "Silakan tinggalkan ruangan ini. HR akan mengurus proses selanjutnya." Reno berdiri dengan langkah gontai. Ia membuka pintu perlahan. Di luar, Sinta sudah berdiri menunggu. Ia menyambut Reno dengan senyum gugup. Tapi senyum itu runtuh saat melihat wajah suaminya yang kosong. "Ada apa?" tanya Sinta panik. Reno hanya menggeleng. "Aku dipecat." Sinta tercengang. Matanya membelalak, lalu berpaling ke pintu ruangan Raka yang kini tertutup rapat. Ia mencoba menahan air mata, tapi gagal. Sinta menangis terisak di depan pintu ruangan itu. Bukan karena Raka memecat mereka, tapi karena ia sadar, semua yang dulu ia hina, kini berdiri di tempat tertinggi. Dan semua yang ia banggakan hancur di tangannya sendiri. Hari itu, lorong kantor jadi saksi suara tangis yang memantul di dinding putihnya. Tangis dari 2 orang yang pernah menertawakan orang yang sedang berjuang. Tapi kini mereka hanya bisa menunduk penuh sesal. Sinta dan Reno duduk di halte depan gedung perkantoran. Tak ada lagi mobil mewah, tak ada lagi senyum percaya diri. Hanya debu jalanan, suara kendaraan berlalu, dan angin sore yang dingin menusuk diam. Reno menatap kosong ke jalanan. Tangannya mengepal, tapi tak punya tenaga untuk marah. Sementara Sinta memegangi wajahnya yang basah air mata. Dunia mereka runtuh, bukan karena dihancurkan orang lain, tapi karena kesombongan yang mereka pelihara sendiri. Sinta menarik napas dalam-dalam. "Kenapa kamu sia-siakan kesempatan itu, Ren? Itu satu-satunya jalan kita." Reno menjawab lirih. Aku kira aku bisa mainkan semuanya seperti dulu. Aku kira kerja di sana mudah." Ia menunduk. "Tapi aku lupa bahwa jabatan itu datang dari orang yang paling tahu rasanya dihina dan direndahkan." Tak lama kemudian, angkutan umum berhenti. Mereka naik dalam diam. Tak ada satu kata pun. Sepanjang perjalanan, Sinta hanya memeluk tasnya erat, seolah takut kehilangan satu-satunya yang masih bisa ia genggam. Malam harinya, hujan turun deras. Rumah kontrakan mereka gelap karena listrik belum dibayar. Sinta duduk di lantai, memandangi dinding dengan tatapan kosong. Reno duduk tak jauh darinya, memeluk lutut dan menatap lantai.
Hujan mengguyur atap seng yang mulai bocor di sudut ruangan. Tetesan air jatuh satu persatu ke ember kecil yang sudah penuh setengah. Kalau saja aku tidak meninggalkan Raka waktu itu, suara Sinta terdengar patah. Kalau saja aku tidak tertawa waktu lihat dia di pinggir jalan. Reno menatap istrinya. Tak ada kemarahan di wajahnya. Hanya penyesalan. Mungkin kita pantas dapat ini, kata Reno lirih. Karena kita terlalu sombong saat tidak punya apa-apa untuk disombongkan. Sinta menoleh perlahan. Matanya sembab. Ia menangis, bukan karena dimiskinkan, tapi karena dihancurkan oleh keangkuhan sendiri. 5 tahun lalu, ia tinggalkan laki-laki yang sederhana tapi setia. Hari ini, laki-laki itu duduk di ruang ber-AC, mengenakan jas terbaik, dan menentukan masa depan orang-orang seperti dirinya. Sementara dirinya, ia hanya bisa duduk bersimpuh di lantai basah, mendengarkan hujan seperti gema dari masa lalu yang tak bisa ia perbaiki. Di tempat lain, di ruangan kerja Raka yang kini sepi, lampu masih menyala. Ia duduk di depan laptop, menyusun laporan akhir pekan. Tangannya lincah mengetik, tapi pikirannya melayang. Ia menatap sebuah foto kecil di laci mejanya. Foto tambal ban tua yang dulu menjadi tempatnya bekerja setiap hari. Ia menghela napas panjang. Dunia telah berubah, tapi bekas luka lama tetap tinggal. Bukan untuk dikenang dalam dendam, tapi untuk diingat sebagai bekas perjuangan. Tak jauh dari sana, layar ponsel Raka menyala. Sebuah pesan masuk. Terima kasih, Raka. Karena masih mau memberi kesempatan. Kami menyesal. Raka menatap layar itu cukup lama. Lalu ia letakkan ponsel pelan-pelan, menutup laptopnya, dan memandang keluar jendela. Hujan masih turun deras. Tapi malam ini, ia tidur dalam keheningan yang damai. Bukan karena ia membalas, tapi karena ia menang tanpa perlu menginjak. Sementara di sisi lain kota, sepasang suami istri menatap langit yang sama, tapi dari tempat yang jauh berbeda. Mereka tidak bicara, tidak meratap, hanya diam. Dalam penyesalan yang tak akan pernah bisa diulang. Cerita ini mengajarkan kita bahwa hidup tidak selalu tentang siapa yang paling cepat sampai, tapi siapa yang tetap bertahan saat dunia merendahkan. Jangan pernah mengukur nilai seseorang dari penampilannya hari ini, karena Allah mampu membalik keadaan dalam sekejap. Kesempatan adalah ujian, dan bagaimana kita memperlakukannya akan menentukan siapa kita sesungguhnya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai akhir.